Nah, saya ke Pak Walu ya ini. Pak Wal, Undang-Undang Pemerintahan Desa sudah diluncurkan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Kira-kira poin menarik apa atau poin-poin apa yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat desa maupun kepala desa dan perangkatnya terkait dengan munculnya undang-undang itu? Karena konon ceritanya sekarang itu pemerintahan desa menjadi seksi begitu ya, menarik untuk diperbincangkan karena mereka akan mendapatkan kucuran dana yang luar biasa di masing-masing desa itu. Anggarannya waktu itu isunya desa setahun akan mendapatkan 1 miliar. Nah, apa betul seperti itu? Bagaimana pengelolaannya? Apakah SDM-nya sudah mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu? Tetapi real apakah betul 1 miliar 1 tahun untuk satu desa? Mungkin bisa dijawab juga oleh Pak Waluyo. Silakan Pak Waluyo. Terima kasih Bu Suni. Jadi begini, kalau kita baca di dalam Undang-Undang 6 tahun 2014, konstruksi pengaturan desa sekarang ini adalah bagaimana mewujudkan desa itu maju, mandiri, sejahtera tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwasanya Undang-Undang 6 tahun 2014 ini membawa perubahan cukup luar biasa. Setidaknya saya mencatat ada 5 hal. Pertama, menyangkut penataan desa, kemudian menyangkut kelembagaan dan pemerintahan desa, kemudian menyangkut produk hukum desa, kemudian menyangkut keuangan desa, dan soal sistem pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Kalau kemudian Bu Suni tadi sampaikan terkait dengan keuangan desa, saat ini Bu Suni jadi undang-undang dan kemudian sudah ditindaklanjuti dengan PP 60 tahun 2014, yang PP ini konon dalam waktu dekat akan ada perubahan. Jadi sekarang desa ini mengelola sumber pendapatan yang setidaknya 5. Yang pertama PADES sendiri, pendapatan asli desa. Kemudian ada ADD yang itu perolehan 10% dana perimbangan setelah dikurangi DAK dari kabupaten kota. Kemudian yang ketiga ada bagian pajak retribusi yang itu harus dibagi oleh pemerintah kabupaten kota. Kemudian satu lagi yang sangat ini penjelas sampaikan yaitu dana desa yang bersumber dari APBN. Di samping tentunya ada bantuan keuangan baik itu dari pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten. Yang menarik, yang keempat yang saya sebutkan tadi adalah begini. Undang-undang ini suka tidak suka bahwa di dalamnya syarat dengan muatan-muatan politis. Nanti bisa ditanyakan Pak Agus. Maka lahirnya itu kemudian banyak politikus yang memproklamirkan saya, yang mendorong dan sebagainya, kemudian akan keluar duit sekian dan sebagainya. Tetapi perlu kita ketahui, berdasarkan Permendagri nomor 39 tahun 2015, yang ini nanti akan menjadi dasar, Menteri Keuangan membuat peraturan terkait dengan alokasi anggaran desa dari APBN. Desa di Indonesia sekarang ada 74.029 desa. APBN kita kalau tidak salah yang belum perubahan itu kurang lebih 8 sampai 9 ya Pak ya. Kemudian di perubahan APBN kurang lebih 20 triliun sekarang. Kalau itu dibagi rata itu masih kurang dari 300 juta. Tetapi nampaknya pemerintah ini akan dibuat skema, artinya tahapan. Jadi ini mungkin belum bisa 1 miliar. Kemudian tahun 2016 akan naik, 2017 naik, 2018 dijanjikan itu pemerintah akan memenuhi sampai target di atas 1 miliar. Persoalannya Bu Suni, iya, gimana Pak? Pengelolaan desa, pengelolaan keuangan desa ini nanti akan ada satu responsibility, tanggung jawab yang luar biasa manakala kita tidak siapkan SDM pengelolanya. Ketika kemarin mengelola ADD yang itu dari kabupaten kota saja, kalau kita lihat sebenarnya sudah luar biasa persoalan. Sekarang APBN, oleh karena itu ke depan pemeriksaan pengawasan uang APBN itu kalau saya boleh bilang yang nanti akan dipelototi tidak hanya oleh 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf juga. Dari BPK, KPK, kemudian BPKP, Jaksa, Inspektorat dan sebagainya. Oleh karena itu mestinya memang ini juga duit yang nanti akan besar itu harus diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya pengelolanya. Kalau kita lihat sebenarnya di APBNP itu kan ada anggaran untuk peningkatan kapasitas dalam bentuk
Pelatihan apa? Pelatihan untuk mengelola duit desa ini. Harapannya supaya ketika kita ingin mensejahterakan dengan menggelontorkan duit, tapi justru kemudian kita jorok nih saudara kita untuk mondok di hotel rodeo, itu ya jadi persoalan besar. Ini mungkin yang terkait dengan keuangan. Baik, terima kasih Pak Waluyo, luar biasa. Ternyata dengan munculnya undang-undang pemerintahan desa ini banyak yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintahan desa dalam mengantisipasi itu. Yang menarik juga dari pemerintahan desa soal pemilihan kepala desa. Ini ada diatur juga di situ. Nah, ini nanti saya ke Pak Agustri dulu karena beliau adalah Ketua Asosiasi Kepala Desa di sini. Nah, ngelihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, kira-kira apakah undang-undang itu bisa dijadikan parameter untuk mengukur kualitas demokrasi lokal di desa yang akan dilaksanakan melalui Pilkades mendatang? Kira-kira bisa diukur dari undang-undang itu sudah mengakomodir belum, bagaimana tingkat kualitas demokrasi lokal di Pilkades, Pak Agus? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin sebelum saya menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan, izinkan kami sedikit flashback ke belakang, kronologi bagaimana proses lahirnya Undang-Undang Desa. Apakah Undang-Undang Desa itu bahasa Jawanya mak bedunduk langsung lahir atau ada proses-proses yang panjang? Jadi Undang-Undang Desa ini saya jadi kepala desa kebetulan tahun 2006 dan mulai 2007 saya jadi ketua kepala desa Sukarjo, Solo Raya, Jawa Tengah, lantas bergabung dengan Asosiasi Kepala Desa Indonesia, waktu itu Parade Nusantara. Terus kami bersama teman-teman memperjuangkan bagaimana desa itu ada undang-undang sendiri. Sejak 2007 kita perjuangkan melalui demo-demo ke DPR RI, ke Istana Negara, termasuk katakanlah audensi-audensi maupun kita berjuang melalui tenaga ahli pansus. Alhamdulillah pada tanggal 18 Desember 2013 Undang-Undang Desa disahkan. Lantas diundangkan pada jadi Undang-Undang Desa Nomor 6 2014. Yang mana bahwa saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Waluyo tadi, bahwa desa ini sekarang mempunyai undang-undang yang sangat saya katakan undang-undang yang sangat revolusioner, sehingga desa diakui keberadaannya, adat istiadat asal usul dengan asas rekognisi, termasuk dikasih kewenangan walaupun sifatnya terbatas, skala lokal atau subsidiaritas. Dan yang lebih penting bahwa desa diberi regulasi ataupun keuangan, yang mana sejak zaman Orde Baru ada reformasi, Orde Lama Orde Baru ada reformasi, bahwa desa dipandang sebelah matanya sebagai objek. Namun dengan adanya Undang-Undang Desa ini, harapan kita desa menjadi mandiri, demokratis maupun sejahtera. Boleh dikatakan ini sebuah gerbang emas menuju desa merdeka, harapannya demikian. Iya, berarti selama ini belum merdeka ya Pak? Belum. Jadi desanya menjadi objek terutama ya objek politik. Pil ini kan desa yang jadi objek, karena 70% masyarakat Indonesia ada di pedesaan. Tadi disampaikan ada sekitar 74.990 sekian desa. Jadi dengan adanya Undang-Undang Desa, kaitannya dengan justru yang sangat penting, saya melengkapi apa yang disampaikan Pak Waluyo tadi, bahwa Undang-Undang mengamanahkan bahwa khususnya di dalam anggaran ini penting, ujung-ujungnya semua itu ada duit, ya kan? Percuma dikasih wewenang nggak dikasih duit, nggak bisa bangun. Jadi untuk APBN di undang-undang itu bahwa desa diberikan minimal 10% dari dana transfer daerah. Jadi kalau boleh kita hitung, kemarin kita hitung harusnya mendapat 64 triliun. Tapi baru dianggarkan 9 triliun waktu Pak SBY, sehingga terus sekarang Pak Anu jadi 20,1 triliun, sehingga kalau dibagi rata-rata hanya
200 sekian, 280-an. 280 juta. Ya. Baik Pak, kita sudah bicara angka-angka semakin menarik Pak. Nah, maka karena menarik kita harus potong dulu. Gitu ya. Oke, nanti bicara kita angka lanjutkan. tadi yang jadi rencananya 1 miliar, kemudian menjadi 280 juta per tahun. Tapi ada nanti dari APBD nanti Dari kita APBD lanjutkan, nanti ya. kita. Ya. Tapi nanti kita fokusnya intinya di Undang-Undang 6 tahun 2014 ini demokrasi di tingkat lokal tercover nggak Pak kira-kira? Nanti ada yang harus kita sikapi yang mana nggak relevan dengan PP ini nggak sesuai lah. Nggak sesuai. Nggak Jadi sesuai. sementara ini dengan undang-undang saja nggak cukup untuk membuat demokrasi lokal di desa ini menjadi lebih baik begitu? Ya, tentunya nanti perlu direvisi. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana mengimplementasikan demokrasi lokal di desa dan apa yang harus direvisi. Namun kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini.